Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Matematika. Untuk pertemuan saat ini kita masih melanjutkan pembelajaran jarak jauh kelas 8, pertemuan ketiga, mengambil tema generalisasi pola suatu objek. Pola konfigurasi objek persegi. Gambar berikut menunjukkan pola konfigurasi objek. Sobat Matematika bisa cermati pada gambar bagaimana menentukan suku Kn dari pola konfigurasi tersebut. Kita amati pada pola yang pertama, di situ nampak ada satu noktah atau titik. Jika kita hitung secara mendatar itu ada satu titik, kemudian vertikal juga satu titik atau satu noktah, sehingga banyaknya adalah 1 kali 1. Kemudian pola kedua ada 4 noktah titik, dari mana kita mendapatkan 4 buah noktah tadi. Kita cermati untuk mendatar ada 2 noktah, kemudian vertikal juga ada 2 noktah, sehingga banyaknya bisa diperoleh 2 kali 2 sama dengan 4. Pada pola ketiga ada 9 noktah, itu diperoleh dari mendatar ada 3 noktah, vertikal juga ada 3 noktah, sehingga banyaknya diperoleh dari 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian pada pola yang keempat ada 16, itu diperoleh dari mendatar ada 4 noktah, vertikal juga ada 4 noktah, sehingga banyaknya diperoleh dari 4 kali 4. Sehingga kalau misalnya pada pola ke N itu bagaimana kita mendapatkan suku ke N-nya, kita cermati untuk mendatarnya itu ada N noktah, vertikal juga ada N noktah. Sobat Matematika bisa cermati pada pola sebelumnya, yaitu pola keempat mendatar ada 4, vertikal juga ada 4, sehingga kalau pola ke N mendatar ada N, vertikal juga ada N, sehingga banyaknya adalah N kali N atau N kuadrat, sehingga dapat disimpulkan pola ke N dari pola konfigurasi objek persegi adalah N pangkat 2. Dilanjutkan pada pola konfigurasi objek persegi panjang. Sobat Matematika bisa cermati pola pada gambar. Pola ke-1 mendatarnya ada 2 noktah, vertikal ada 1 noktah, sehingga banyaknya diperoleh 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk pola kedua ada 6, itu diperoleh dari mendatar ada 3 noktah, vertikal ada 2 noktah, maka banyaknya 3 kali 2. Kemudian untuk pola yang ketiga itu diperoleh dari mendatar ada 4 noktah, vertikal 3 noktah, sehingga banyaknya 4 kali 3 sama dengan 12. Bagaimana untuk pola yang keempat, itu mendatar ada 5, vertikal ada 4, sehingga kalau pola ke N-nya, vertikalnya itu ada N, mendatarnya ada N plus 1. Sobat Matematika bisa cermati pola yang keempat. Pola keempat mendatar ada 5, vertikal 4, berarti mendatarnya ditambah 1. Sehingga kalau pola ke N itu diperoleh dari N ditambah 1 kali N, kalau dikalikan menjadi N kuadrat ditambah N. Kesimpulannya pola ke N dari pola konfigurasi objek persegi panjang adalah N kuadrat ditambah N. Selanjutnya kita perlu belajar metode penjumlahan Gauss. Ini dipergunakan untuk menentukan pola-pola ke N dari konfigurasi objek berikutnya nanti. Bagaimana kita mendapatkan metode penjumlahan Gauss? Metode ini dipakai untuk menjumlahkan bilangan-bilangan yang mempunyai ciri hasil pengurangan 2 suku yang berurutan adalah selalu tetap. Sebagai contoh bagaimana kita menjumlahkan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalau kita cermati ternyata selisih 2 suku yang berurutan itu selalu tetap, yaitu 2. 4 kurangi 2 itu 2, 6 kurangi 4 2, 8 kurangi 6 2, 10 kurangi 8 2, 12 kurangi 10 2. Sehingga kalau kita jumlahkan secara manual hasilnya adalah 42. Nah, sekarang kita gunakan metode penjumlahan Gauss. Pertama, kita tuliskan
penjumlahan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12, kemudian penjumlahan itu kita balik menjadi 12 tambah 10 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 2, kemudian masing-masing suku kita tambahkan, hasilnya adalah 14 semua. Sebanyak ada 6 suku, sehingga penjumlahan 14 banyak 6 suku ini bisa kita lakukan menjadi 14 dikalikan 6, karena 14 itu diperoleh dari penjumlahan 2 penjumlahan tadi, maka hasilnya harus dibagi 2, hasilnya adalah 14 kali 3 sama dengan 42. Jadi kesimpulannya untuk metode penjumlahan Gauss adalah setengah kali suku awal ditambah suku akhir ini dikalikan banyak suku, ya, banyak jadi kalau misalnya suku ke N, maka banyak suku adalah N. Kita lanjutkan untuk pola konfigurasi objek segitiga. Sobat matematika bisa cermati pada gambar. Pola ke-1 ada 1 noktah. Kemudian pola yang kedua ada 3 noktah. Itu pada tingkatan pertama atau paling bawah ada 2 noktah. Di atasnya ada 1 noktah, maka banyaknya 1 ditambah 2. Kemudian pada pola ketiga itu terbawah ada 3 noktah, yang tengah ada 2 noktah, yang paling atas ada 1 noktah, berarti hasilnya banyaknya titik adalah 1 tambah 2 tambah 3. Kemudian pada pola yang keempat itu ada 10 noktah, itu diperoleh dari, sobat matematika bisa cermati, yang paling bawah ada 4 noktah, di atasnya 3 noktah, di atasnya lagi 2 noktah, yang paling atas adalah 1 noktah. Kemudian kalau kita tambahkan hasilnya adalah 10, ya. Ini berarti hasilnya 10. Kemudian kalau pola ke N, dengan mencermati hasil penghitungan pada pola sebelumnya, yaitu pola yang keempat tadi, maka kita dengan sendirinya akan bisa menghitung kalau pola ke N itu terbawahnya adalah N, di atasnya adalah N dikurangi 1, begitu seterusnya sampai nanti 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Dengan menggunakan metode penjumlahan Gauss, maka diperoleh pola ke N-nya adalah setengah N dikalikan N plus 1. Dilanjutkan pola konfigurasi objek lidi, karena nanti penggambarannya itu bisa menggunakan lidi juga. Sobat matematika bisa cermati gambar pada layar. Pola ke-1 untuk lidi mendatar itu ada 2, vertikalnya juga ada 2, maka banyaknya lidi adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian pola yang kedua itu sobat matematika bisa cermati, untuk mendatarnya itu ada 4, yang bawah 2, yang atas 2, kemudian vertikalnya ada 3, berarti banyaknya adalah 4 ditambah, maaf ini harusnya 3, ya. Nah ini tadi salah. Kemudian pada pola yang ketiga itu ada 10 lidi, ini diperoleh dari vertikalnya ada 4, vertikalnya ada 6, vertikalnya ada 4, betul. Kemudian untuk mendatarnya ada 6, ini ada 4, kemudian ini ada 6, sehingga banyaknya lidi adalah 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah sekarang kalau pola yang keempat itu ada 13 lidi, untuk mendatarnya itu ada 8, ini kebalik ya, ini ada 8. Kemudian untuk vertikalnya itu ada 4. Mohon maaf, bukan 4 tapi 5.
Sehingga banyaknya lidi pada pola keempat adalah 13. Bagaimana kalau pola yang ke N? Sobat matematika bisa cermati, kalau pola ke N itu berarti untuk yang vertikalnya itu ada N, kemudian mendatarnya ada 2N. Mohon maaf, untuk pola KN mendatarnya ada N plus 1, kemudian vertikalnya 2N. Sehingga banyak lidi pada pola KN adalah N ditambah 1 ditambah 2N, hasilnya adalah 3N plus 1. Dilanjutkan contoh berikut, sobat matematika bisa cermati gambar pola yang berbentuk segitiga, pola ke-1, mendatarnya itu ada 1 garis, kemudian tegaknya ada 2 garis, banyaknya ada 3. Pada pola yang kedua itu mendatarnya untuk tingkat bawah ada 2, atasnya 1, kemudian untuk tegaknya yang paling atas itu adalah 2, yang di bawahnya adalah ada 4. Kemudian pola yang ketiga ada 18 lidi, itu diperoleh dari garis mendatar yang paling atas adalah 1, di bawahnya 2, di bawahnya lagi adalah 3. Kemudian untuk yang tegak, yang paling atas itu ada 2, bawahnya ada 4, bawahnya lagi ada 6. Kemudian pada pola yang keempat itu mendatarnya paling atas 1, bawahnya 2, bawahnya lagi 3, bawahnya lagi 4. Kemudian untuk yang vertikal, yang paling atas 2, bawahnya 4, bawahnya 6, bawahnya lagi 8. Sehingga jumlahnya dengan menjumlahkan banyaknya lidi mendatar dan banyaknya lidi tegak diperoleh 30. Bagaimana kalau pola yang ke N? Bagaimana kalau pola yang ke-20? Dengan menggunakan ketentuan seperti pola sebelumnya, maka untuk yang mendatar itu adalah penjumlahan dari bilangan 1, 2, 3, 4 sampai 20 dengan metode Gauss, maka diperoleh setengah kali 20 dikalikan 1 tambah 20, karena banyaknya suku ada 20, sehingga hasilnya adalah 210. Kemudian untuk yang tegak itu adalah penjumlahan bilangan yang selisihnya 2, berarti 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya, yang terakhir adalah 40. Tentunya ini banyaknya bilangan juga 20, sehingga bisa kita hitung dengan menggunakan metode Gauss, setengah kali 20 dikalikan bilangan pertama 2, bilangan terakhir 40, 2 tambah 40, hasilnya adalah 10 kali 42, kemudian dikalikan hasilnya 420. Banyaknya lidi keseluruhan untuk pola ke-20 adalah 210 ditambah 420, hasilnya adalah 630. Bagaimana kalau pola ke N? Kalau pola ke N itu berarti untuk yang mendatar itu penjumlahan dari 1, 2, 3 sampai ke N, sehingga dengan metode Gauss diperoleh banyaknya adalah setengah N dikalikan N ditambah 1. Kemudian untuk yang tegak itu adalah penjumlahan 2 tambah 4 tambah 6 tambah dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 2N. Nah, dengan menghitung metode Gauss, banyaknya bilangan ada N, sehingga setengah kali N dikalikan bilangan pertama 2, yang terakhir adalah 2N, berarti 2 tambah 2N, hasilnya adalah setengah N dikalikan 2N tambah 2. Kemudian untuk mendapatkan rumusnya, berarti banyaknya lidi mendatar ditambah banyaknya lidi tegak, berarti setelah diselesaikan nanti didapatkan 3/2N kuadrat ditambah 3/2N. Ini untuk yang pola KN dari gambar berbentuk segitiga tersebut. Demikian sobat matematika yang bisa kita cermati, kita pelajari untuk pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan sobat matematika bisa terbantu, dan jangan lupa bahwa waktu adalah kesuksesan. Artinya ketika sobat matematika ingin meraih kesuksesan, itu adalah waktu yang menjawab. Kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.